Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ithi ko bhikkhave dali diampi dukhang lokasming kamma bogino. Ina danampi dukhang lokasming kamma bogino. Wadhipi dukha lokasming kama bagino. Codanapi dukha lokasming kama bagino. Anucariyampi dukha lokasming kama bogino. Bandhanapi dukhang lokasming kama bogino. Demikianlah para biku, bagi seseorang yang menikmati kenikmatan indria, maka kemiskinan adalah penderitaan di dunia. Berhutang adalah penderitaan di dunia. Kewajiban membayar bunga adalah penderitaan di dunia. Ditegur oleh orang lain adalah penderitaan di dunia. Gugatan adalah penderitaan di dunia. Dan penjara adalah penderitaan di dunia. Damika Waga Inasuta Anguttara Nikaya. Yang saya hormati pemimpin puja bakti, para romo, ramani, bapak ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Hari ini 4 Februari 2018. Kita semua berkumpul di sini untuk sama-sama mengulang tindakan kebajikan yang telah kita upayakan di hari-hari sebelumnya. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadir dalam acara kebaktian umum ini adalah sama-sama untuk melakukan tindakan baik melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Jika kita melihat kondisi saat ini dengan mengamati kondisi-kondisi yang muncul saat ini adalah kondisi di mana taraf hidup manusia saat ini telah meningkat. Akan tetapi permasalahan hidup juga semakin meningkat. Kita bisa lihat, contohnya pada saat ini kita semua dipermudah dengan kecanggihan teknologi. Tetapi kita juga tak lupa bahwa banyak orang-orang yang tertipu oleh kecanggihan teknologi. Sehingga banyak orang-orang yang saat ini bisa dikatakan banyak yang mengalami penderitaan dari segi pemanfaatan teknologi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika kita amati bahwa suatu kebutuhan yang mendesak saat ini adalah bagaimana kita mencari solusi kehidupan yang benar dan kebahagiaan atas kehidupan yang benar. Seperti tema pada berita Dhamma Cakka pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema tentang sistematika kebahagiaan berumah tangga. Apa yang saya sampaikan ini merupakan sedikit tematik yang Buddha berikan kepada seorang perumah tangga yang bernama Anathapindika.
Setelah saya mengamati bahwa kehidupan kita memang semakin mudah, tetapi juga kehidupan kita banyak yang semakin sulit. Bahkan di antara kita, untuk tidur saja itu perlu membutuhkan obat-obat penenang dan semacamnya. Karena apa? Karena manusia saat ini sudah menghilangkan seni untuk bersantai, ataupun bisa dikatakan seni untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Sehingga sangat rentan pula komunikasi-komunikasi yang bersifat langsung. Langsung dalam hal ini adalah tatap muka. Orang tua yang bertatap muka dengan anaknya, yang memberikan arahan dan pengarahan. Sehingga dengan rentannya nilai-nilai berkomunikasi secara langsung, yang digantikan dengan komunikasi dengan tidak langsung menggunakan media-media tertentu, ini menyebabkan rentannya permasalahan-permasalahan yang timbul. Sebagai contoh adalah perselingkuhan, anak yang tidak diperhatikan selayaknya bagaimana kewajiban dari orang tua terhadap anak, dan juga seorang anak yang tidak memperlakukan orang tuanya sebagaimana layaknya memberikan penghormatan kepada orang tua. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil suatu khotbah yang terdapat di dalam Anggutara Nikaya, kelompok 4, Patakama Waga. Di dalam Patakama Waga ini, Sang Buddha menjelaskan suatu khotbah kepada Anathapindika tentang kebahagiaan beruas 4. Patakama Waga, khususnya sutta tentang kebahagiaan beruas 4 ini adalah sebagaimana sutta ini dikhotbahkan oleh Buddha berkaitan dengan permasalahan kehidupan saat ini pula. Yang pertama dalam kebahagiaan beruas 4 ini adalah yang namanya ati sukha. Kebahagiaan dari memiliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap individu pasti kita memiliki suatu barang, benda, atau yang sering kita sebut dengan istilah kekayaan. Tetapi kita harus perhatikan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan harus sesuai dengan apa yang memang Buddha ajarkan. Karena sesungguhnya apa yang Buddha sabdakan bukan hanya spesifik atau terkhususkan hanya kepada para biku, bikuni, samanera, ataupun samaneri. Atau lebih gampangnya, mereka yang kehidupan tanpa rumah. Tetapi perlu diperhatikan bahwa apa yang Buddha sabdakan, apa yang Buddha berikan adalah untuk semua makhluk. Sehingga penerapan dari apa yang Buddha sabdakan, nilainya adalah universal. Siapapun boleh menggunakan. Ati sukha adalah kebahagiaan memiliki ini berkaitan dengan apa yang kita peroleh. Apa yang kita peroleh berkaitan dengan bagaimana dan cara serta usaha kita memperoleh apa yang kita miliki saat ini. Yang pertama, usaha dalam memperoleh apa yang kita miliki saat ini, apakah sudah benar ataupun tidak. Yang kedua, pekerjaan yang sudah kita lakukan,
atau usaha yang sudah kita lakukan apakah benar ataupun tidak. Karena seorang kepala rumah tangga sudah selayaknya tidak melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain atau makhluk lain menderita. Salah satunya adalah menjual racun, senjata, dan semacamnya. Ini merupakan suatu tindakan, pekerjaan yang harus dilakukan dan yang harus juga tidak dilakukan. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita berupaya melakukan suatu tindakan pekerjaan yang tidak menyebabkan orang lain menderita. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak hanya pekerjaan yang kita harus benar, tetapi usaha kita dalam pekerjaan itu apakah sudah pas, sudah benar, ataupun tidak. Usaha ini adalah usaha yang harus penuh dengan kebenaran. Contohnya saja, bahwa di suatu kota, ketika kedatangan suatu wabah penyakit, ada seorang dokter menyambut kedatangan suatu penyakit ini dengan sikap yang senang sekali. Karena apa? Karena ketika banyak orang yang kena wabah penyakit, banyak orang pula yang akan berobat ke dokter. Sehingga pendapatan dari dokter tersebut akan terus meningkat. Pengharapan yang demikian, yang ekstrim ini, adalah suatu pola pikir yang memang tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena kita mengharapkan orang lain menderita untuk keuntungan kita. Atau istilah gampangnya, ketika wabah itu datang, seorang dokter itu mengatakan, manika. Datanglah uang. Tetapi ketika ia harus berpikiran dengan bijak, adalah ketika wabah itu datang, bagaimana dia mampu memberikan jasanya untuk orang-orang yang dibutuhkan. Bukan langsung menerima pemberian dari orang, dalam tanda kutip, adalah dia menginginkan uang tersebut. Meskipun ini sebagai contoh, tetapi sudah menjadi banyak nyata. Atau memang mereka yang mempunyai usaha dagang, seperti contoh adalah sembako. Seandainya suatu ketika ada bencana di daerah tersebut, ia berharap bahwa dengan adanya bencana tersebut, tokonya semakin laris. Kenapa? Karena sembako mahal. Inilah yang bisa dikatakan suatu tindakan, pekerjaan memang sudah sesuai dengan dhamma, tapi usaha yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tidak sesuai dengan dhamma. Dan pada akhirnya, seseorang yang terus berpikiran seperti dokter atau seorang yang memiliki usaha dagang demikian, ia seperti seseorang yang mengumpulkan pundi-pundi rupiah ke dalam suatu tempat yang tidak pernah memiliki dasar. Jadi dia terus menabung tanpa memiliki dasar. Nah, inilah yang Sang Buddha babarkan mengenai ati suka. Kebahagiaan dari memiliki. Seseorang yang berbahagia atas apa yang dimilikinya adalah seseorang yang berjuang dengan susah payah. Dengan upaya yang benar, sehingga perolehan yang ia dapat
memang dengan kesungguhan dan kebenaran sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Orang yang demikian, Sang Buddha mengatakan dengan istilah Dhammika Dhamma Lada. Orang yang berupaya memperoleh kesungguhan untuk mendapatkan suatu perolehan dengan cara yang benar, inilah seorang yang dikatakan dengan istilah Dhammika Dhamma Lada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, setelah kita memperoleh yang namanya kekayaan, ataupun mendapatkan suatu perolehan dengan cara yang benar, Sang Buddha juga menjelaskan bagaimana kita menikmati kebahagiaan atas apa yang kita peroleh. Yakni dengan poin yang nomor 2 adalah boga sukha. Boga sukha adalah kebahagiaan dari menikmati perolehan yang kita dapatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kebahagiaan dari menikmati adalah bagaimana kebahagiaan ini menjadi instrumen ataupun seni kehidupan bagi diri kita dalam pengelolaan penghasilan yang kita dapatkan. Sehingga kita juga tidak terlalu berfoya-foya, ataupun kita juga tidak menjadi seorang adina pubaka. Dalam hal ini adalah orang yang kikir. Sehingga Buddha memberikan suatu arahan bahwa penggunaan dari kepemilikan yang kita dapatkan dengan cara yang benar adalah bagaimana kita mampu memberikan apa yang kita miliki, sedikit apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya dengan kita mencoba untuk memberi, berbagi kepada orang lain, sesungguhnya kita mendidik pola pikir kita untuk memiliki yang namanya nilai seni. Seni apa? Seni untuk memberi. Karena dalam seni memberi, kita akan mendapatkan yang pertama adalah kepribadian yang baik. Karena kita terus memberi. Yang kedua, kita akan mendapatkan etika dari diri kita sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita memberi, yang mendapatkan adalah kita. Dan yang ketiga, kita akan memiliki estetika dari diri kita sendiri. Keindahan yang muncul dalam diri kita sendiri. Batin yang indah. Boga sukha ini adalah bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan apa yang kita gunakan, bukan dengan berfoya-foya ataupun dengan tidak memberikan kepada orang lain. Sang Buddha selalu menekankan bahwa pengikutnya untuk menjalani hidup dengan sederhana. Bagi mereka yang tidak mampu menjalani hidup dengan sederhana, contohnya saja mereka yang masih senang dengan membeli barang ataupun makanan yang harganya sangat mahal, yang bisa dikatakan kategori dari atau potensi dari ketika kita makan makanan tersebut akan menyebabkan penyakit dan semacamnya. Setelah kita mengetahui bahwa makanan itu mahal, berpotensi menyebabkan kita menderita dalam hal jasmani, tapi karena kita egois dan mengatakan karena saya mampu dan saya bisa membeli barang ini dan saya beli. Lalu apakah salah kita memberi barang yang mahal? Tidak. Kenapa? Karena kalau hal itu mahal dan berguna bagi kesehatan kita,
itu sangat penting. Arogia paramanglaba. Kesehatan adalah yang utama. Tetapi ketika apa yang dibeli, dalam hal ini adalah makanan, itu menyebabkan dirinya makin menderita, darah tinggi, ataupun penyakit yang lainnya bermunculan, sama halnya kita menggunakan uang yang kita miliki untuk membeli makanan itu, saya umpamakan seperti kita membunuh diri kita dengan lidah kita sendiri. Kenapa? Karena apa yang kita makan sesungguhnya akan mengkondisikan jasmani kita. Bagi mereka yang darah tinggi, sudah pastinya menghindari makanan-makanan yang sifatnya daging-dagingan. Ketika ia makan, darah tingginya kumat. Yang jadi masalah siapa? Yang jadi masalah adalah keinginan. Lewat keinginan muncullah yang namanya penderitaan. Ini adalah yang kedua tentang boga suka. Dan yang ketiga adalah ananya suka. Kebahagiaan tanpa memiliki hutang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tentunya bagi Bapak, Ibu yang mempunyai usaha dagang atau semacamnya, pasti memiliki yang namanya hutang piutang. Akan tetapi, apa yang Buddha sabdakan di sini adalah bagaimana hutang ini dibayarkan. Karena ketika kita meminjam, ada suatu komitmen yang harus kita pegang, yakni adalah membayar. Hutang di sini bukan hutang yang bisa dikatakan secara umum adalah bagaimana kita meminjam ke uang, ke bank, ataupun ke orang lain, ataupun ke yang lainnya. Tetapi lebih dari itu, kewajiban kita dalam konteks hal ini adalah orang tua kepada anak, itu juga kewajiban untuk membayar utang. Kenapa? Karena di dalam Sigala Wada Sutta atau Sigalaka Sutta, ada kewajiban yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Demikian pula kewajiban yang diterapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Sehingga ketika seseorang tersebut, orang tua maupun anaknya tidak mampu menerapkan suatu kondisi yang bermanfaat antara orang tua dan anak maupun sebaliknya, ini menjadi suatu hutang. Hutang apa? Hutang tanggung jawab antara orang tua dan kepada anaknya dan sebaliknya. Orang tua sudah selayaknya memberikan suatu arahan, nasihat untuk anaknya menuju ke arah yang benar. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau orang tua itu hidupnya sudah di jam 5 sore. Kalau anak muda hidupnya itu masih di jam 12. Kenapa? Karena orang tua hidupnya sudah di matahari yang sudah agak redup. Kenapa? Panasnya sudah sedikit. Tapi ketika yang muda, itu hidupnya di jam 12, diumpamakan. Kenapa? Masih panas-panasnya. Sehingga apa? Perlunya arahan dari orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini, nasihat. Demikian pula sebaliknya. Seorang anak bagaimana memperlakukan orang tuanya. Yakni dengan melakukan tindakan yang terbaik kepada orang tuanya. Ini adalah kebahagiaan tanpa hutang. Tanpa hutang yang secara umum, secara general adalah Bapak Ibu sudah paham. Tetapi secara spesifik
Lebih mendalam lagi maknanya adalah hutang kewajiban. Dalam hal ini adalah urusan antara orang tua dan anak dan semacamnya. Dan yang keempat adalah anawajah suka. Kebahagiaan tanpa celah. Atau lebih spesifik, kebahagiaan tanpa tercela. Semua di antara kita pasti memiliki yang namanya kelemahan. Setiap individu pasti ada potensi untuk mencela orang lain. Karena biasanya kita hidup, orang lain yang mengomentari, dan kita yang menjalani. Ketika kita tidak mampu memiliki yang namanya percaya diri, komitmen, kita hanya akan menjadi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, perlu kita pahami pula bahwa kehidupan tanpa celah ini adalah bagaimana kita sebagai seorang Buddhis mampu menerapkan kode etik. Suatu etika yang diterapkan dalam Buddhis. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah moralitas. Sila. Sebagai contoh, saya mengambil suatu kisah di dalam Samanapala Sutta, Digha Nikaya nomor 2. Kita telah mengetahui bahwa Raja Ajatasattu adalah salah seorang raja yang membunuh ayahnya. Tapi ketika Sang Buddha menyampaikan suatu khotbah, dan dia merasa senang, dan saat itu pula, dia mengakui bahwa dirinya telah membunuh ayahnya, dan dia bertekad bahwa dengan kesalahan ini, saya berupaya dalam kehidupan masa depan akan memiliki pengendalian yang jauh lebih berkesadaran dari sebelumnya. Sehingga, apa yang kita lakukan? Sering melakukan tekad untuk tidak melanggar sila. Tetapi tekad itu hanya sebatas ucapan. Lebih baik lagi ada manifestasi dari pikiran yang mengkondisikan ucapan. Bagi mereka yang tidak ada manifestasi pikiran yang dilaksanakan lewat ucapan, ibarat ikut berbicara tanpa berpikir. Dalam hal ini adalah ia berbicara mengikuti banyak orang yang berbicara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam kisah Raja Ajatasattu ini adalah sebagai poin di mana ketika kita melakukan kesalahan, bagaimana diri kita mencoba mengakuinya. Mencoba memberikan pengakuan. Kalau di dalam kasus Raja Ajatasattu, dia mengakui ke Buddha langsung. Lalu bagaimana kita mengakui kesalahan kita secara langsung? Lakukanlah atau pengakuan kesalahan tersebut untuk diri kita sendiri. Mengetahui bahwa saya salah. Lalu mengambil sila, mengambil sifat kemoralan untuk jauh lebih baik. Sehingga potensi dari diri kita hari ke hari menjadi lebih baik. Akan tetapi, yang banyak terjadi bahwa hari ini menjalankan sila. Kenapa? Karena ada puja bakti umum. Tetapi ketika puja bakti selesai, sudah masuk hari Senin, sudah
lupa lagi dengan tekadnya. Melanggar lagi. Yang paling gampang apa? Ucapan. Berbohong lagi. Ada orang yang berpikiran bahwa, tenang. Minggu ini melanggar sila lagi. Kan minggu depan ada lagi. Ada apa? Ada puja bakti umum lagi dan ada bantainya. Bisa ngulang lagi tekadnya. Kenapa? Karena kita untuk menjalankan suatu tindakan yang benar butuh yang namanya penghargaan. Atau bahasa gampangnya apresiasi dari suatu tindakan. Kalau tidak diapresiasi, semua orang juga untuk melakukan sila masih mikir-mikir. Kenapa? Karena diri kita sebagai manusia butuh yang namanya penghargaan. Atau lebih gampangnya, butuh diakui oleh orang lain. Tetapi secara lebih mendalam lagi bahwa suatu tindakan yang kita lakukan, yang sifatnya baik, kita tidak perlu menginginkan pengharapan. Kenapa? Karena dengan kita melakukan perbuatan baik, secara tidak langsung, mereka akan melihat tindakan-tindakan kita yang kita lakukan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Karena sesungguhnya Sang Buddha mengklasifikasikan. Ada orang yang disebut orang dungu dan ada orang yang disebut dengan orang yang bijaksana. Orang yang dungu adalah orang yang melakukan tindakan yang merugikan bagi diri sendiri, orang lain, dan di antaranya. Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan suatu tindakan melalui perbuatan, ucapan, maupun pikiran yang membuat orang lain bahagia, diri sendiri, dan di antaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita kondisikan pada kesempatan kali ini adalah suatu tindakan kebajikan yang tidak sedikit nilainya. Karena apa? Karena kalau kita di rumah, belum tentu kita mau baca parita. Belum tentu kita mau bermeditasi. Tapi kalau sudah ramai begini, kalau kita nggak baca parita, pasti malu sama sebelahnya. Ketika kita sudah malu, minimal kita baca. Setelah kita minimal baca, kita sudah berbuat baik. Ataupun, mereka yang kita lihat baca sebenarnya hanya komat kamit. Kenapa? Karena seseorang yang menjalankan sila adalah seorang yang bertekad. Aku bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan. Tekad ini adalah bisa dikatakan sebuah komitmen. Karena dalam tekad Pancasila ini, kita tidak ada unsur paksa dan memaksa. Ya walaupun nanti, atau belum kita lihat, ada unsur paksaannya pemimpin puja bakti. Mari kita membacakan Pancasila Aradhana. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, harus kita pahami bahwa ketika kita mengulang yang namanya Pancasila, aku bertekad melatih diri. Bahwa kita memiliki kesiapan. Tidak hanya kesiapan, kita memiliki yang namanya semangat komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ini adalah komitmen kita. Tetapi ketika kita melanggar dan mengulanginya terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan, minggu ini kita menjalankan atau mengulang aditana kita, mengulang tekad kita, minggu depan kita lupa lagi. Ini yang dikatakan namanya komitmen yang komat kamit. Ya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah bagaimana satu sistematika yang Buddha sabdakan kepada para perumah tangga yang coba kita upayakan, coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana suatu kebahagiaan yang pertama? Kebahagiaan memiliki. Bagaimana kita memiliki itu dengan cara apa? Ataupun ada orang yang mengeluh, bagaimana saya sudah dengan cara pekerjaan yang benar, dengan usaha yang benar, tapi nggak kaya-kaya. Harus dilihat lagi usahanya. Kalau usahanya hanya banting tulang dari pagi sampai sore, tapi nggak kaya-kaya, harus dipikirkan lagi. Kenapa? Karena kerjanya hanya banting tulang. Coba dipikirkan bahwa kerja bukan hanya sekedar pakai otot, tapi pakai otak. Makanya ada sekarang dengan istilah kerja keras harus diimbangi dengan kerja cerdas. Ini adalah kondisi di mana hati suka, kebahagiaan mendapatkan perolehan. Yang kedua adalah boga suka, kebahagiaan menikmati perolehan. Dalam bahasa gampangnya, bagaimana kita mengupayakan apa yang sudah kita miliki, kita gunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, ananya suka, kebahagiaan tanpa hutang. Bagaimana kita memiliki kebahagiaan tanpa hutang? Jangan banyak keinginan. Antara ketika kita memiliki suatu barang, sebut saja smartphone dengan merek ternama, dengan kita memiliki barang karena gengsi, keinginan yang berlebihan, orang melihat kita punya barang. Tapi orang nggak tahu. Barang yang kita miliki ini hasil kredit. Orang lihatnya, wah dia pakai barang yang mewah. Kita melihat, oh hidup dia senang sepertinya. Dia punya barang yang mewah. Tapi ketika dia, orang yang memiliki barang yang mewah ini, orang yang mengatakan bahwa hidup dia bahagia, dia tidak tahu kondisinya. Karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Kenapa? Dia memiliki barang tersebut, kan dia nggak tahu apakah beli kontan atau kredit. Kalau dia beli kontan, pasti bahagia. Kalau kredit, bahagia sesaat, penderitaannya belakangan sampai 3 tahun. Karena apa? Angsur terus. Ya, berarti Bapak Ibu yang ketawa pasti sudah ngerti dah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada poin yang keempat. Adalah anawaja suka. Kebahagiaan tanpa cela. Dalam hal ini adalah yang mencela bukan orang lain. Kalau orang lain yang mencela, itu sudah biasa. Yang tidak biasa adalah bagaimana kita tidak bisa mencela diri kita sendiri. Kenapa? Kalau orang lain mencela diri kita, wajar. Karena dia melihat dari segi sudut pandang dirinya. Tapi ketika kita tidak bisa mencela diri kita sendiri, berarti kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena kita melihat dari sudut pandang kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tidak hanya sebagai manifestasi ataupun pemahaman tentang sistematika yang diajarkan oleh Buddha mengenai jawaban atau penerapan tentang solusi kebahagiaan yang mendesak di saat ini, tetapi juga bagaimana kita menerjemahkan apa yang telah disabdakan, apa yang telah kita baca. Pada kesempatan kali ini, kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, manfaat yang tidak sedikit telah kita kondisikan, telah kita upayakan bagi diri kita, orang lain, dan diantaranya. Sehingga, pribadi kita yang mampu menerapkan hal demikian adalah pribadi-pribadi orang yang bijaksana. Tetapi, seandainya kita tidak mampu menerapkan, tidak mau belajar, tidak mau berjuang untuk menerapkan hal ini, kita adalah pribadi-pribadi orang-orang yang termasuk orang-orang dungu. Nah,
Kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenung setelah ini. Kita hidup mau menuju ke arah yang terang atau kembali ke arah yang gelap. Pilihannya ada dua, terang atau gelap. Atau Bapak Ibu yang masih mikir-mikir, saya ini masih gelap ataupun sudah keterang. Bagi yang belum bisa menempatkan dirinya yang ke arah sana atau ke arah ke sini, ke arah yang terang atau ke arah yang gelap, berarti Bapak pikir gelap enggak, terang enggak. Nah, saatnya kita merenung, kemanakah kita? Tujuan kita ke arah mana? Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan menjadi perenungan bagi kita semua. Dan semoga kita semua semakin maju di dalam dhamma. Akhir kata, sabe sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.